Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita boleh ada di tempat ini karena kemurahan dan anugerah Tuhan kita. Saya jemput jemaat bangkit berdiri. Mari kita katakan kepadanya pujian syukur ku bawa bagimu Tuhan. Jemaat saya jemput bangkit berdiri.
Engkau. Kami rindu dengan leluasa memuji berikan Engkau Tuhan. Berikan kami dan biarlah kami menggunakan waktu yang ada ini sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Hanya untuk Engkau, untuk memuji Engkau. Kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini. Dari awal pertengahan hingga akhir ke tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang beracara Tuhan. Dan kami juga serahkan untuk saudara-saudara kami yang masih tengah perjalanan. Percepat langkah mereka. Sampaikan tempat ini dengan selamat. Kami bersuka cita memuji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji-Mu. Haleluya. Amin. Kita masih bangkit berdiri. Kita akan katakan kita berkumpul di tempat ini untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Semua sehat-sehat. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima makanan rohani kita yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kita katakan, berfirman-Lah ya Tuhan, aku siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Kita buka hati kita saat ini untuk menerima makanan yang luar biasa daripada Tuhan. Berfirman
firman-Mu adalah kekuatan hidup bagi kami semua Tuhan. Mari Tuhan berfirman kepada kami semua malam ini. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan urapi semua jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati dalam Tuhan berkata amin. Puji Tuhan, silahkan kembali duduk. Mari segera kita membuka kitab kita dari kitab Wahyu pada pasal yang kedua. Malam ini kita membahas ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Wahyu pasal yang kedua, ayat 18 dan ayat yang ke-19. Malam ini kita akan berbicara tentang jemaat di Tiatira. Ya. Baik, kalau kita sudah dapat, mari kita bangkit berdiri menghormati pembacaan firman Allah. Saya baca ayat yang ke-18, kemudian jemaat Tuhan membaca ayat yang ke-19 demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. 2, 3. Dalam ayat yang ke-18, di mana Tuhan berfirman kepada jemaat Tiatira melalui Yohanes, Rasul Yohanes, murid Tuhan Yesus. Dia berkata bahwa tuliskanlah kepada malaikat jemaat. Ya. Jadi kepada gembala jemaat, maksudnya yang berada di Tiatira. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah tulisan firman kepada jemaat yang ada di Tiatira? Dikatakan inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Jadi Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada gembala Tiatira dan jemaat Tiatira bahwa firman untuk jemaat Tiatira dan gembala jemaat Tiatira ini adalah, dikatakan bahwa firman ini dari Anak Allah atau dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus yang bagaimana? Dikatakan di sini yang matanya bagaikan nyala api. Iya. Jadi Tuhan menyatakan dirinya bahwa Dia mempunyai mata seperti nyalanya nyala api, seperti begitu mata daripada Tuhan Yesus. Bukan itu saja, tapi berikut dikatakan Dia dan kakinya bagaikan tembaga. Ini saudara kasih dalam Tuhan, inilah sebetulnya saudara kasih dalam Tuhan, keadaan Yesus yang sesungguhnya di dalam kerajaan Allah. Iya. Jadi matanya seperti nyala api. Jadi tidak seperti waktu Ia datang ke dalam dunia ini dalam rupa keadaan manusia. Tapi rupa keadaan Yesus yang sesungguhnya itu, saudara-saudara, yang sekarang ini berada di dalam kerajaan surga itu, matanya adalah bagaikan nyala api. Lalu apalagi? Dan kakinya
bagaikan tembaga. Iya, seperti itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Lalu ayat yang ke-19 itu adalah merupakan saudara yang kasih dalam Tuhan pujian. Pujian dari Tuhan Yesus yang matanya seperti nyala api itu dan kakinya seperti tembaga, begitu saudara yang kasih dalam Tuhan. Pujian Tuhan kepada jemaat Tiatira yaitu apa? Dia berkata, aku atau Tuhan Yesus tahu segala pekerjaan. Iya, Tuhan tahu segala pekerjaan hidup daripada jemaat Tiatira ini. Seperti apakah saudara yang kasih dalam Tuhan pekerjaan hidup pengiringan mereka dan saudara yang kasih dalam Tuhan mereka ini melakukan firman Allah, atau seperti apakah mereka ini dalam hal berakar di dalam Tuhan, ia bertumbuh di dalam Tuhan, dan bagaimana kedewasaan atau saudara kasih dalam Tuhan hidup rohani mereka, seperti itu. Nah, Tuhan bilang begini, iya, aku tahu segala pekerjaanmu, titik 2. Yang pertama adalah baik kasihmu. Jadi ternyata jemaat Tiatira ini adalah jemaat yang telah menerima dan meresponi firman Allah itu. Lalu jemaat ini betul-betul hidup di dalam kasih sesuai dengan firman Allah, baik itu dari perjanjian lama hukum Taurat maupun saudara yang kasih dalam Tuhan hukum kasih ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jemaat yang tidak adalah jemaat yang hidup. Yang pertama adalah mereka hidup betul-betul mengasihi Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, mereka menjalankan hidup mengasihi ini tidak hanya terbatas berhenti dalam hubungan mereka mengasihi Tuhan, tetapi jemaat Tiatira ini juga adalah mengasihi sesama manusia sama seperti diri mereka sendiri. Itulah sebabnya Tuhan bilang, aku tahu segala pekerjaan. Yang pertama adalah baik kasihmu kepada Tuhan maupun kasihmu kepada sesama manusia. Baik itu bicara kepada sesama jemaat dalam Tiatira itu sendiri, dalam keluarga mereka, bahkan kasih mereka ini saudara kasih dalam Tuhan tidak terbatas hanya dalam ruang lingkup jemaat, tetapi sampai keluar kepada orang-orang saudara kasih dalam Tuhan yang di luar Tuhan. Itulah sebabnya apa? Tuhan memuji tentang kasih jemaat Tiatira ini. Yang kedua adalah saudara kasih dalam Tuhan, pekerjaan tentang hidup iman mereka, di mana mereka betul-betul saudara menaruh pengharapan iman, keyakinan mereka kepada Tuhan, kepada Kristus. Kualitas hidup daripada iman jemaat Tiatira ini saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan lihat bagaimana hidup iman mereka yang begitu baik sekali, begitu sehat, mereka bertumbuh di dalam iman. Juga saudaraku dalam kasih itu saudara kasih dalam Tuhan, mereka juga mengalami saudaraku progres pertumbuhan, pertambahan kasih dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Dan yang ketiga, baik pelayanan. Ternyata jemaat Tiatira secara umumnya saudara kasih dalam Tuhan adalah jemaat-jemaat saudara kasih dalam Tuhan yang hidup melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, melayani jemaat Tuhan, melayani rumah tangga keluarga mereka, kehadiran keberadaan mereka sebagai kasih dalam Tuhan
adalah mereka abdikan atau mereka berikan saudara kasih dalam Tuhan sebagai hidup yang melayani. Ini pujian yang ketiga oleh Tuhan kepada jemaat Tiatira tentang apa? Tentang baik pelayanan. Yang keempat adalah ketekunan. Saudara kasih dalam Tuhan, ternyata jemaat Tiatira adalah jemaat yang hidup di dalam ketekunan. Saudara, jemaat ini saudara kasih dalam Tuhan begitu ulet, begitu saudara kasih dalam Tuhan. Sekalipun ada masalah, persoalan, badai, saudara, pencobaan yang dialami oleh setiap pribadi, rumah tangga, keluarga, saudara kasih dalam Tuhan, dalam berbagai macam aktivitas pekerjaan mereka, saudara, tetapi mereka telah berkomitmen, saudara kasih dalam Tuhan, baik di dalam kasih mereka maupun di dalam iman mereka, dalam pelayanan mereka pun itu tidak saudara kasih dalam Tuhan mulus begitu. Mereka diperhadapkan kepada berbagai macam masalah, persoalan, kendala, cobaan, ujian, godaan, tetapi mereka buktikan saudara kasih dalam Tuhan melalui apa? Melalui ketekunan mereka kepada Tuhan. Jadi kita ketemukan ada beberapa. Yang pertama adalah tentang pekerjaan kasih mereka yang baik, tentang hidup iman mereka yang baik, lalu pelayanan mereka yang baik, saudara kasih dalam Tuhan, dan yang keempat adalah ketekunan mereka, saudara kasih dalam Tuhan. Inilah jemaat Tiatira. Apakah kemudian berhenti sampai di situ saja? Tidak, saudara. Perhatikan kalimat selanjutnya. Iya, di situ tadi saudara kasih dalam Tuhan, titik apa koma itu? Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Ternyata jemaat Tiatira ini, saudara kasih dalam Tuhan, bukan jemaat yang jalan di tempat, bukan jemaat yang stagnan begitu, saudara kasih dalam Tuhan, tetapi adalah pekerjaan mereka dalam hal kasih mereka kepada Tuhan, dalam hal iman mereka kepada Tuhan, dalam hal pelayanan mereka dan ketekunan mereka di dalam Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan, mengalami, saudara kasih dalam Tuhan, pertumbuhan, perkembangan, kemajuan. Ia dari awal, saudara kasih dalam Tuhan, mengalami perkembangan, saudara kasih dalam Tuhan yang baik, sehingga Tuhan Yesus berkata bahwa, saudara kasih dalam Tuhan, aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir, ia lebih banyak, saudara kasih dalam Tuhan, daripada yang pertama. Memang seperti inilah yang yang Tuhan inginkan atau yang Tuhan kehendaki. Apa itu? Saudara, Dia mau supaya pekerjaan kita, saudara kasih dalam Tuhan, dalam hal kasih kita kepada Tuhan, dalam hal iman kita kepadanya, dalam hal pelayanan kita, saudara kasih dalam Tuhan, kepadanya dan kepada sesama kita, begitu saudara kasih dalam Tuhan, yaitu kiranya yang terakhir itu, ya, dari awal sampai yang terakhir itu lebih baik, lebih banyak, lebih berkualitas, lebih punya bobot, saudara kasih dalam Tuhan, yang lebih baik lagi daripada awal atau mulanya, saudara kasih dalam Tuhan. Seperti itu yang Tuhan mau, saudara kasih dalam Tuhan. Dan saya pun percaya bahwa itu adalah merupakan satu kerinduan atau keinginan di dalam diri kita semua, saudara kasih dalam Tuhan. Tetapi dari semua itu, saudara kasih dalam Tuhan, dibutuhkan
komitmen kita dalam ketekunan itu, saudara. Mengapa? Karena saudara dan kita semuanya tanpa kecuali, saudara akan diperhadapkan kepada saudara yang kasih dalam Tuhan, kendala-kendala, kepada persoalan-persoalan yang mau membuat saudara yang kasih dalam Tuhan pekerjaan kasihmu, pekerjaan imanmu, pekerjaan pelayananmu itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mengalami kendala, mengalami masalah, mengalami persoalan. Dan kalau boleh kata iblis, saudara yang kasih dalam Tuhan, supaya mengalami penurunan, bukan saja penurunan, supaya mengalami, saudara yang kasih dalam Tuhan, berhenti. Begitu, saudara yang kasih dalam Tuhan, berhenti, saudara yang kasih dalam Tuhan. Itu adalah hal, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang memang harus dihadapi. Tetapi bagaimana keuletan saudara, bagaimana ketekunan kita, saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana komitmen kita terhadap diri kita, saudara yang kasih dalam Tuhan, kepada Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Itu adalah kembali kepada saudara masing-masing, saudara yang kasih dalam Tuhan. Maukah saudara yang kasih mendapat pujian daripada Tuhan seperti jemaat Tiatira ini dengan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, di mana pekerjaanmu sampai yang terakhir itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, sampai waktunya nanti Tuhan panggil kita kembali kepadanya. Dan dia berkata bahwa ternyata aku tahu pekerjaanmu yang terakhir ini lebih banyak, lebih besar dibandingkan dari awal engkau hidup mengasihi aku. Imanmu, pelayananmu kepadaku ternyata lebih baik, ternyata lebih banyak lagi, saudara-saudari kasih dalam Tuhan. Dan untuk mencapai itu, saya bilang tadi, ini tidak mudah, ini tidak gampang, saudara. Tapi saya bilang semuanya itu bisa, saudara. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, kunci itu ada pada kita. Kunci itu, saudara, keputusan itu bukan ada pada orang lain, bukan berada pada siapa-siapa, saudara yang kasih dalam Tuhan, tetapi ada pada kita, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan bilang pakai kunci itu, gunakan, saudara yang kasih dalam Tuhan, kasih karunia, kekuatan, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena apa? Karena pada akhirnya, saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara sendirilah, kita masing-masing sendirilah yang akan menerima daripada Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya, kalau di dalam dunia ini, kalau di dalam dunia ini, saya mau bilang bahwa Tuhan dapat, saya memakai istilah ini, saudara, Tuhan dapat memberkati kita dan memberi semacam, kalau bisa dibilang, bonus. Tiba-tiba itu bisa Tuhan kasih berkat di sini. Tetapi kita tidak hanya melihat kepada berkat Tuhan, janji Tuhan, saya pakai istilah bonus di sini di dunia. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan menerima upah hidup yang kekal, kata firman Allah. Ada beberapa kata yang digunakan, yaitu mahkota kebenaran, mahkota kehidupan, mahkota pelayanan atau pekerjaan yang kita lakukan, saudara. Itu kita akan terima daripada Tuhan dalam kerajaan surga pada waktu mana? Pada waktu kita menghadap takhta pengadilan Tuhan. Dan kemudian buku pencatatan atau penulisan semua, saudaraku, kasih kita, semua iman kita, semua pelayanan kita, semua yang mencakup apa yang kita buat itu, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kiranya Tuhan berkata kepada kita masing-masing, "Sabaslah engkau, hai hamba yang setia. Engkau telah setia
dari awal sampai akhirnya. Dan ternyata aku tahu segala pekerjaan pada bagian yang terakhir adalah lebih banyak, adalah lebih besar, adalah lebih maju lagi. Dan inilah mahkota kebenaran, mahkota kehidupan yang kukaruniakan kepadamu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, harapan kita seperti itu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan saya bilang bahwa kita ini bisa, kita ini sanggup, kita ini mampu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena itu gunakan pakai potensi kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk tetap berada di dalam ketekunan. Amin. Haleluya. Kita beri tepuk tangan. Mari kita tundukkan kepala Bapa. Kami bersyukur kepadamu malam hari ini. Ternyata Tuhan tahu segala pekerjaan daripada jemaat Tiatira, baik dalam hal kasih mereka kepadamu, kepada sesama juga, dan bagaimana mereka hidup di dalam iman, dan mereka Tuhan hidup di dalam Tuhan ketekunan Bapa di sorga, dan mereka juga hidup melayani Tuhan, rumah tangga, keluarga, sesama jemaat Tuhan. Dan Tuhan juga tahu bagaimana pekerjaan mereka pada bagian yang terakhir. Ternyata lebih banyak yang mereka lakukan, Tuhan. Mari Bapa, kuatkan kami semua, teguhkanlah firman ini di dalam hati kami semua yang hadir pada malam hari ini, agar Tuhan memampukan kami mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi pula sesama kami, dimulai dari rumah tangga, keluarga kami, suami istri, anak-anak kami, kaum keluarga kerabat kami, semua jemaat, bahkan kepada semua orang Tuhan. Dan Tuhan tolong kami untuk tetap hidup dalam iman kepada-Mu, sekalipun di tengah-tengah pandemi Tuhan COVID-19 Tuhan. Biar iman kami semua semakin kuat, semakin teguh, semakin kokoh, semakin Tuhan mengerti apa yang menjadi maksud, rencana, dan kehendak Bapa. Dan bawa kami Tuhan, haleluya, hidup menjadi jemaat yang melayani Tuhan, melayani rumah tangga keluarga kami, melayani pekerjaan Tuhan, melayani jemaat Tuhan, dan melayani sesama kami Tuhan, haleluya. Dan juga Tuhan tolong mampukan kami hidup di dalam ketekunan. Dan kami rindu dan berdoa kepada Tuhan apa yang telah kami lakukan Tuhan selama ini, biarlah terus mengalami progres, pertumbuhan, pertambahan kualitas dan jumlah yang semakin bertambah besar, bertambah maju, sampai kepada langkah hidup kami yang terakhir, menjadi lebih banyak dan lebih besar lagi pekerjaan kami dalam hal kasih, iman kami, pelayanan dan ketekunan kami Tuhan. Karena pada akhirnya kami tahu ketika menghadap takhta pengadilan Tuhan, kami akan menerima mahkota kebenaran, mahkota kehidupan, mahkota dari apa yang kami buat dan kerjakan Tuhan selama kami hidup di dunia ini Bapa. Kiranya kasih karunia Tuhan semakin diteguhkan, dikuatkan, dimantapkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah segala pujian, penghormatan, pengagungan hanyalah kepadamu saja ya Bapa. Hamba berhenti berbicara, namun Roh-Mu yang kudus Tuhan yang menghidupkan firman-Mu di dalam hati kami semuanya.
dalam nama Tuhan Yesus. Dan tiba saat kami akan memberi persembahan, Tuhan berkati umat-Mu dan persembahannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati dalam Tuhan berkata amin. Nama Tuhan, kita memberikan persembahan, kita memujian. Lihatlah Dia datang. Dia datang merawat menuntun, bagaikan logam membawa kesembuhan. Dia datang merawat menuntun, bagaikan logam membawa kesembuhan. Baik, puji Tuhan, selamat ulang tahun buat Mama Elizabeth yang ada di Cikande yang ke-43 tahun. Saya ucapkan kali ini pasti ditonton karena ada siaran ulang nanti. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Mari kita pengumuman untuk hari Rabu ibadah rumah tangga Mama Ayu di gereja. Kemudian hari Jumat keluarga Hendri Siman Khalid yang di depan hanya satu langkah dari gereja ini sudah dekat dalam Tuhan, tapi kemungkinan ditukar dengan yang lain karena dia ke daerah Jawa Barat sana ada pekerjaan. Baik, mari kita bangkit berdiri, kami naikkan syukur pada Tuhan. hadapan Tuhan malam ini kami naikkan pujian syukur. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam ibadah ucapan syukur malam ini. Kami mendoakan untuk Mama Elizabeth Tuhan yang telah Tuhan tambahkan usia menjadi 43 tahun. Kiranya tangan kanan Tuhan terulur atas ibu kekasih ini dengan kekuatan, kesehatan dan perlindungan-Mu kepadanya.
dan tangan kiri Tuhan kekayaan kehormatan, kejayaan kemakmuran, memberkati ibu dan anak Tuhan dengan berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani ya Tuhan. Terima kasih, berkati semua jemaat-Mu yang hadir malam ini, memuji menyembah Tuhan, mendengar dan menerima firman-Mu, dan berkati umat-Mu dengan persembahan mereka masing-masing. Berkatilah pekerjaan bapak-bapak rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga, orang-orang muda Tuhan, dan berkati anak-anak-Mu dalam pendidikan sekolah mereka semua yang akan menghadapi Tuhan ujian-ujian ke depan ini. Tuhan tolong mereka supaya mereka mampu Tuhan mengerjakan semua soal-soal sekolah dengan baik Bapa. Bagi Tuhan segala pujian dan syukur kami. Kami berdoa semua pergumulan umat-Mu, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, anak-anak pun dalam menghadapi Tuhan ulangan-ulangan ke depan. Kami bawa semua di hadapan malam ini. Ulurkanlah tangan-Mu atas umat-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menolong mereka semuanya, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberi solusi jalan Tuhan yang terbaik, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah pertolongan Tuhan, kemenangan, keberkatan, oh Tuhan, haleluya, mujizat Allah dinyatakan atas setiap anak-anak-Mu Bapa. Bagi Tuhan segala pujian dan syukur kami. Tutup bungkuslah semua umat-Mu dengan kuasa-Mu Bapa. Pagari mereka dengan bala tentara surga-Mu. Taruh simpan umat-Mu di belakang salib-Mu. Bawa mereka Tuhan menikmati dan menerima segala kasih karunia daripada Bapa surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia cinta kasih sayang Tuhan Yesus, serta persekutuan kekuatan baru, damai sejahtera sukacita penghiburan dan pengurapan daripada Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi semua jemaat Tuhan. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia Tuhan Yesus kepadamu. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera Tuhan Yesus kepadamu. Mulai malam hari ini, besok, lusa, dan sampai selama-lamanya hingga Maranatha, Tuhan Yesus turun dari surga menyongsong kita semuanya di awan-awan angkasa indah bermain. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih.
Puji Tuhan, selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita